Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel BD Programming bersama saya Alvin Fau sebagai instruktur pada video kali ini. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau topik yang akan kita bahas yaitu mengenai ukuran pemusatan data. Lalu apa saja topik yang akan kita pelajarin di ukuran pemusatan data ini? Yang pertama yaitu kita akan mempelajari bagaimana mencari nilai rata-rata dari suatu data, kemudian bagaimana cara mencari nilai tengah, bagaimana mencari nilai modus, bagaimana mencari nilai kuartil, dan bagaimana cara mencari nilai desil. Nah, jadi inilah yang akan kita pelajarin. Ada 5 poin untuk topik ukuran pemusatan data. Nah, contoh di sini saya mempunyai kelas yaitu sebanyak 10 kelas dan ini adalah masing-masing kelasnya. Ini adalah masing-masing kelas yang dimana ini merupakan nilai tepi bawah dan ini merupakan nilai atasnya. Nilai bawah kelas, ini nilai bawah kelas dan ini nilai atas kelas. Dan kemudian untuk masing-masing kelas di sini dia mempunyai frekuensi yang bervariasi atau berbeda-beda. Oke ya. Nah, kita akan mencari nilai rata-rata atau min. Nah, untuk mencari nilai rata-rata dari suatu bilangan atau dari suatu data, maka rumus yang kita gunakan itulah seperti ini. X sama dengan sigma XI dikalikan atau dikaliin dengan FI dibagi dengan N, yang dimana X itu merupakan nilai rata-rata dan kemudian ini yang akan kita cari, dan kemudian X itu merupakan nilai pengamatan yang diwakili dengan nilai tengah kelas. Nah, gitu ya, XI. Nah, kemudian FI itu merupakan frekuensi relatif tiap kelas interval. Nah, berarti nanti untuk nilai-nilai frekuensinya. Kemudian ini jumlah subjek, N itu jumlah subjek atau jumlah data. Gitu. Nah, kita lihat bagaimana proses penyelesaiannya. Nah, untuk mencari nilai rata-rata, yang pertama ada 2 langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama kita harus membuat kolom XI-nya terlebih dahulu. Nilai XI. Nilai XI itu yaitu nanti untuk mencari nilai tengah, ya seperti di penjelasan tadi, nilai pengamatan yang diwakili dengan nilai tengah kelas. Nah, berarti kalau misalnya kita buat di sini 40, contohkan ya. 48, 49, 50, 51, 52. Oke, yang manakah yang merupakan nilai tengah dari kelas ini? Yaitu 50. Nah, makanya nilai 50 ini kita buat di sini. Itulah nilai XI-nya. Oke ya. Kemudian ini frekuensinya ini kita ambil dari sini tadi berdasarkan nilai frekuensinya. Ya, berdasarkan nilai frekuensi dari masing-masing kelasnya tadi. Nah, kemudian setelah kita menambahkan kolom XI-nya, ini berguna atau tujuannya sebagai bantuan untuk mencari nilai tengah dari kategori nilai, ya, nilai tengahnya, nilai tengah dari masing-masing kelas ini. Dan kemudian langkah kedua yaitu kita buat juga kolom FI dikali XI, yang dalam artian apa? Nilai frekuensi kelas dikalikan dengan nilai tengah dari kelas tersebut. Nah, yang dimana tujuannya itu nanti sebagai bantuan untuk menghasilkan nilai
XI dengan FI. Nah, jadi bagaimana cara mendapatkan nilainya? Kita akan masukkan ke rumusnya tadi. Untuk mencari nilai rata-ratanya, kita masukkan ke rumus X sama dengan sigma XI dikali FI per N. Berarti yang dalam artian jumlah keseluruhan data dari kategori dari XI, dari nilai tengah kelas dikalikan dengan nilai frekuensi kelas itu sendiri dibagi dengan N. N ini maksudnya jumlah keseluruhan data. Ada berapa banyak datanya. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat seperti ini, kita buatlah hasilnya seperti ini. Berarti seperti ini ya. Berapa jumlah datanya? Jumlah datanya itu adalah 54. Ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari penjumlahan FI-nya ini tadi. Dari 2 sampai ke 1. Ini totalnya 24. Lalu, bagaimana cara kita mendapatkan nilai 3845 ini? Nah, caranya itu kita cari terlebih dahulu nilai FI dikali XI. Yang ini tadi, yang nomor 2. Nah, caranya 52 atau nilai tengah kelas dikalikan dengan nilai frekuensinya, yaitu 2. 50 dikali 2. Maka hasil perkaliannya itu adalah merupakan nilai dari FI kali XI, yaitu 100. Nah, 53 dikali 3. Ya, kita kalikan 3, maka hasilnya itu adalah 165. Maka ini adalah merupakan nilai FI dan XI untuk kelas yang kedua. Untuk kelas yang ketiga, kita lakukan hal yang sama. 60 dikali 5. Gitu ya, dikali 5. Maka hasilnya itu adalah 300. Maka ini adalah nilai FI XI untuk kelas yang ketiga. Dan sampai ke kelas yang 10 kita lakukan hal yang sama, yaitu 95 kita kalikan dengan 1, maka nilainya itu adalah 95. Dan 95 inilah yang merupakan nilai FI XI untuk kelas yang ke-10. Nah, setelah kita mendapatkan hasil perkalian atau nilai FI XI dari masing-masing kelas, maka semua data ini atau nilai ini kita jumlahkan. Gitu ya, kita jumlahkan, maka jumlahnya itu diperoleh 3845. Sesuai dengan yang dirumus, total keseluruhan FI/XI maka kita bagikan dengan N. N-nya itu tadi sudah kita peroleh, yaitu 54. Maka nilainya ini kita buat di rumus. Nah, ini dia. 3845 dibagikan dengan 54. Ini nilainya. Maka hasilnya itu adalah 71,203. Atau kita bulatkan jadi 71. Gitu ya. Nah, jadi untuk nilai rata-ratanya itu adalah ada di 71. Gitu ya, untuk 71. Nah, kalau misalnya kita lihat ada di mana? Di kelas yang ke 5. Ya, 71. Berarti range dari 68 ke 71. Oke. Itu untuk mencari nilai rata-rata ya. Nilai rata-rata itu 71. Nah, yang kedua, kita akan mencari ukuran pemusatan data untuk nilai tengah atau median. Nah, untuk mencari nilai median, rumusnya adalah seperti ini, yang dimana M sama dengan L ditambah 1/2 N dikurang F per FM dikali I. Nah, gitu ya, dikali I. Nah, kita perhatikan. Yang dimana M itu merupakan median, L itu adalah merupakan batas bawah kelas di mana terdapat setengah atau 1/2 N.
Kemudian F itu merupakan frekuensi kumulatif kelas di bawah kelas median. Kemudian Fm itu merupakan frekuensi relatif kelas di mana terdapat 1 atau 1/2 N. Kemudian N itu adalah merupakan jumlah subjek atau jumlah data, dan itu merupakan panjang atau jarak interval dari masing-masing kelas. Oke, kita lihat selanjutnya. Contoh. Berdasarkan nilai yang kita peroleh tadi, untuk mencari nilai rata-rata, tadi kan kita sudah dapat ya nilai rata-rata yang itu adalah 71. Oke ya, berarti ada di kelas yang kelima. Nah, ada langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk mencari nilai tengah dari suatu data yang disajikan. Nah, yang pertama, kita buat kolom F-nya dulu. Nah, F ini apa? Kita lihat. Frekuensi kumulatif kelas di bawah kelas median. Nah, jadi kita harus cari ini dulu. Ya. Nah, tujuannya apa? Kenapa kita harus buat kolom F-nya? Supaya nanti kita lebih mudah mendapatkan atau mencari nilai frekuensi kumulatifnya dari masing-masing kelas itu sendiri. Oke. Kemudian yang kedua, kita tentukan kelas mediannya berdasarkan frekuensi kumulatif dari setengah jumlah data. Ya, dari setengah jumlah data. Nah, kemudian kita lihat N sama dengan N per 2, berarti jumlah datanya. Jumlah datanya tadi ada berapa? Kita lihat dulu di atas. Tadi ada 54. Berarti kita bagi 2. Berarti setengah ya. Setengah dari data di 27. Oke ya, 27. Karena data ke 27 ada di dalam kelas kelima, yaitu F-nya 29. Maka kita tentukan kelas mediannya adalah kelas yang kelima. Oke ya. Maka kita tentukan kelas mediannya adalah kelas yang kelima. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara mendapatkan nilai ini? Nilai frekuensi kumulatifnya ini tadi. Nah, caranya seperti ini. Kita lihat, kelas pertama itu kan 48 sampai ke 52, frekuensinya 2. Nah, untuk membuat nilai frekuensi kumulatifnya, seperti yang kita pelajarin di pertemuan sebelumnya, kalau misalnya kelas pertama, nilai frekuensinya itu adalah merupakan nilai daripada frekuensi kumulatifnya. Kenapa? Karena di kelas pertama itu tidak ada kelas yang mendahului dia, atau tidak ada kelas sebelumnya. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan nilai frekuensi kelas kedua, maka kita jumlahkan nilai Fi pertama di kelas pertama, yaitu 2, kita tambahkan dengan nilai Fi di kelas yang kedua, berarti 2 ditambah 3, makanya muncul di sini 5. Nah, kita lakukan hal yang sama. 5 ini kemudian kita jumlahkan dengan nilai frekuensi atau nilai Fi untuk data atau kelas yang ketiga. Makanya diperoleh nilainya di sini 10. Nah, kemudian ini kita lakukan hal yang sama, 10 ditambah 9. Nih, makanya dapat 19. Kemudian 19 ditambah 10, makanya dapat 29. Kemudian 29 ditambah 12, makanya diperoleh 41. 41 ditambah 7, makanya bisa diperoleh 48. 48 ditambah 2 sama dengan 50. 50 ditambah 3 sama dengan 53. 53 ditambah 2
10 ditambah 1 sama dengan 54. Nah, dari nilai yang kita sudah peroleh tadi, maka inilah nilai frekuensi kumulatif dari kelas pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, 7, 8, 9, 10. Dan kemudian kita sudah peroleh nilai dan sudah kita tentukan nilai kelas mediannya itu ada di kelas yang kelima, yaitu yang dimana nilainya adalah 68 sampai ke 72. Oke ya. Nah, tadi langkah keduanya ini ya, kita tentukan mediannya. Nah, kemudian langkah ketiga yaitu kita menentukan nilai tepi bawah dari kelas yang dimana yang kita ambil itu adalah nilai minimum kelas median. Oke ya. Nah, untuk mendapatkan nilai itu nanti, untuk mendapatkan nilai tengahnya, maka kita masukkan ke rumus. Ya, tepi bawah sama dengan L. Oke ya. Batas bawah kelas median, ini ya maksudnya, batas bawah kelas median BB ini maksudnya batas kelas ya. Batas kelas bawah median kita kurangkan dengan 0,5 untuk mendapatkan nilai L-nya dulu. Ya, untuk mendapatkan nilai batas bawah kelas di mana terdapat setengah N. Oke. Nah, berarti kita ambil nilai bawahnya tadi. Ini tepi bawahnya 68, kita bawakan kemari bawah kelasnya, kita kurangkan dengan 0,5. Kenapa 0,5? Ya, sesuai dengan rumusnya tadi di atas. Yaitu 1 atau 1/2 itu kan sama dengan 0,5 gitu. Nah, kita bagikan, kita kurangkan, maka hasilnya itu 67,5. Ini untuk mencari nilai L-nya. Nah, kemudian kita cari nilai intervalnya. Untuk mencari nilai interval, batas atas dikurangkan dengan batas bawah kelas ditambah 1. Berarti 72 kita bawakan kemari. Kemudian kita kurangkan dengan 68, yang dimana 68 ini merupakan batas bawah kelas yang ini. Nah, hasil pengurangannya kita tambahkan 1. Makanya hasilnya itu diperoleh 5. 72 dikurang 68 sama dengan 4, ditambah 1, hasilnya 5. Oke ya. Nah, langkah kelima yaitu kita tentukan nilai frekuensi kumulatifnya. Nilai frekuensi kumulatif ya, atau nilai F-nya. Ini langkah yang kelima. Kemudian langkah keenamnya itu kita tentukan frekuensi relatif atau FI. Ya, FI dari kelas median. Nah, berarti nilai FI ini nanti kita ambil dari kelasnya, kelas mediannya. Tadi kan kita sudah tentukan ya, kelas median itu kan kelas yang kelima, yaitu 68 sampai ke 72. Yaitu nilainya itu nanti adalah 10. Ini nilai FI-nya. Sedangkan nilai F-nya atau frekuensi kumulatifnya itu 19. Nah, kita baca keterangan di sini. Karena kelas median adalah kelas kelima, maka kita gunakan nilai frekuensinya itu atau nilai F-nya dengan nilai frekuensi kumulatif sebelum kelas median atau nilai F sebelum F kelas median. Yang dalam artian apa? Kalau misalnya kita ambil contoh ya. Kalau misalnya kita ambil contoh, kelas median itu ada di kelas ketiga, maka nilai F-nya itu berapa? Kita lihat di sini. Nilai F sebelum F kelas median. Atau nilai F itu kita ambil dari nilai frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, kalau misalnya kelas median yang di kelas ketiga, maka nilai F-nya itu adalah 5. Seperti ini. Atau kalau misalnya nilai kelas median itu adalah kelas yang ke-9, maka nilai F-nya itu adalah 50.
karena tadi kita sudah tentukan di sini nilai kelas mediannya itu adalah kelas yang kelima, ya di mana kelasnya itu adalah 68 sampai ke 72, maka nilai F-nya di sini yaitu 19. Ya, 19. Sedangkan FI-nya yaitu nilai frekuensi kelas median itu sendiri. Oke ya, berarti ini langkah ke-6-nya. Oke, jadi ada beberapa langkah ya yang perlu kita lakukan. Nah, sekarang kita akan menghitung. Ya, kita akan hitung nilai daripada nilai tengah atau mediannya itu tadi. Nah, kita masukkan ke rumus M median sama dengan L ditambah setengah N dikurang F kemudian dibagi FM dikali I. Nah, jadi dalam artian apa? Ini nilai 67 ini kita ambil dari nilai L-nya tadi. Tadi kan kita sudah dapat nilai L-nya ya. Nilai L-nya itu adalah ini 67. Kemudian ini sudah ketetapan ya. Ini sudah ketetapan dibagi setengah kemudian dikali 54. Nah, 54 ini apa? 54 ini merupakan banyaknya data yang kita sajikan tadi. Kita lihat. Nah, ini datanya itu ada sebanyak 54 di sini. Makanya kita ambil di sini 54. Kemudian kita kurangkan dengan F. Nah, F ini itu nilainya 19. Ini diperoleh dari mana? Ini diperoleh dari nilai frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, di manakah dia? Di sini, di tabel ini tadi, yaitu 19. Dan kemudian kita bagi 10. Nah, ini 10 ini diambil dari mana? Diambil dari nilai frekuensi kelas median. Ini yang dikotakan dengan warna orange ini. Nah, kemudian dikali dengan I. Nah, dikalikan dengan I. Lalu bagaimana caranya? Atau di mana ini kita peroleh I-nya? Yaitu kita ambil dari nilai interval yang di atas tadi. Interval atau I sama dengan 5. Tadi kan kita kurangkan batas atas kelas dikurangkan dengan batas bawah kelas ditambah 1 sama dengan 5. Makanya kita buat di perkaliannya di bawah adalah 5. Sini. Nah, kita hitung 67,5 setengah daripada 54 itu sama dengan 27. Atau 54 dibagi. Nah, cara menghitung seperti ini ya. 1 dikali 54 dibagi 2. Nah, gitu aja. Kan kalau misalnya kita buat seperti ini ya, bentuknya 1/2 dikali dengan 54. Oke, ini nilai ketetapan. Ini adalah nilai datanya. Maka sama dengan 54. Ini kita kalikan dulu, baru kita bagi sama dengan 2. Hasilnya 2 dibagi 5 berapa? 2. Oke, sisa 1 ya, berarti 14. 14 dibagi 2 berarti 7. 27. Makanya di sini ada 27. Oke. Kemudian kita kurangkan dengan 19. Nah, 19 ini kita turunkan ke bawah. Baru kita bagi 10 dikali 5. Ini juga kita turunkan lagi. Ini juga kita turunkan ke sini. Nah, kemudian hasil pengurangannya ini 27 dikurang 19 itu hasilnya itu sama dengan 8. Tuh, ya, makanya di sini muncul 8/10. Nah, kemudian kita lanjutkan perhitungannya. 67,5 ditambah buka kurung 0,8 dikali 5. Maka hasilnya itu seperti ini. 0,5 kita kalikan dulu atau kita
operasikan dulu setiap bilangan yang ada di dalam kurung. 0,8 dikali 5 sama dengan 4. Ya, ini sama dengan 4. Ini diperoleh dari perkalian ini perkalian ini ya. Antara 0,8 dikali 5 hasilnya itu 4. Kemudian ini 67 ditambah 67,5 ditambah dengan 4 hasilnya adalah 71,5. Nah, jadi untuk nilai tengahnya itu adalah berada pada nilai 71,5 atau nilai mediannya itu adalah 71. Nah, kemudian ukuran pemusatan yang selanjutnya yaitu ukuran pemusatan data, yang dimana kita akan mencari nilai paling sering muncul dari data atau modus ya, sering disebut dengan modus. Nah, modus ini bukan dalam artian hal yang lain ya. Nah, gitu. Ini modus ini ya untuk setiap nilai data ya, setiap nilai data yang muncul dari data yang disajikan gitu. Dari data yang merupakan hasil pengamatan kita. Nah, jadi nanti modus ini ya jangan nanti kalian artikan ke hal yang lain gitu. Nah, jadi rupanya modus itu juga punya rumus gitu. Rumusnya apa? MO atau modus sama dengan L ditambah I dikali dengan B1 per B1 ditambah B2. Nah, yang dalam artian apa? MO itu merupakan modus, L itu merupakan tepi bawah kelas yang memiliki frekuensi relatif terbesar. Oke ya? Ingat, itu frekuensi relatif terbesar. Kemudian B1 merupakan frekuensi relatif kelas modus dikurangi dengan frekuensi relatif kelas sebelumnya. Nanti kita lihat bagaimana proses pengerjaannya untuk mencari nilai B1. Kemudian B2 yaitu frekuensi relatif kelas modus dikurangi dengan frekuensi relatif kelas berikutnya. Nah, jadi nanti kita akan hitung bagaimana cara proses perhitungan atau pencarian nilai untuk masing-masing B1 dan B2. Kemudian I-nya itulah jarak intervalnya untuk masing-masing kelasnya tadi. Nah, kita masuk ke contoh. Nah, yang pertama kita akan cari nilai L-nya dulu. Nah, tadi katanya di sini L itu untuk mendapatkan nilai L itu atau L itu merupakan tepi bawah kelas yang memiliki frekuensi relatif terbesar. Nah, kita lihat dari data mana frekuensi di antara data ini, di antara kelas ini yang paling tinggi atau paling banyak frekuensinya, yaitu 12. Berarti di kelas ke-6. Nah, untuk mendapatkan nilai modusnya ini yang pertama, ini langkah yang pertama, kita tentukan kelas modus dengan memilih kelas yang memiliki frekuensi relatif terbesar. Nah, berarti sudah selesai, kita sudah tentukan yaitu 12 di kelas ke-6. Kemudian langkah kedua, kita tentukan tepi bawah dari nilai minimum kelas modus. Berarti nilai minimumnya ya. Ingat, nilai minimum berarti nilai paling kecil. Nah, nilai kecilnya itu adalah 73. Nah, ini 73. Nah, untuk mendapatkan nilai tepi bawah atau L-nya ya, maka kita buat seperti ini. Batas bawah kelas, ini batas bawah ya maksudnya. Jadi saya singkat aja BB. Batas bawah kelas modus dikurangin dengan 0,5. 0,5 ini merupakan ketetapan ya. Merupakan ketetapan. Nah, 73,5 maksud saya dikurang 0,5, maka hasilnya yang diperoleh adalah 72,5. Nah, berarti nilai modusnya itu adalah atau nilai L-nya itu adalah 72,5. Ini kelas modus yang tadi sudah kita tentukan ya. Nih, karena nilai frekuensi tertinggi.
Berarti nilainya adalah ini 73 dikurang 0,5 sama dengan 72,5. Ini diambil dari sini. 73 tepi bawah kelasnya. Oke. Langkah ketiga, kita menentukan atau mencari interval kelasnya. Dari kelas modus itu tadi ya. Tadi kan kita sudah tentukan kelas modusnya yaitu kelas 6, yaitu 73 sampai 77. Sekarang kita ambil nilai atau cari nilai intervalnya. Ini langkah ketiga. Nah, caranya seperti ini. Batas atas kelas dikurangi dengan batas bawah kelas. Ya sama seperti yang kita lakukan tadi di atas ya. Untuk mencari nilai interval kelasnya tadi ini sama. Nilai batas bawahnya. Nah, jadi kita kurangkan 7 untuk mencari nilai I-nya yaitu 77. Ini batas atas kelasnya. Saya masukkan kemari. Kemudian 73 ini batas bawah kelasnya. 77 dikurang 73 sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan 5. Berarti I-nya sudah kita peroleh yaitu nilainya 5. Kemudian yang kedua, yang langkah berikutnya, langkah keempat, kita mencari nilai B1. B1 itu di sini frekuensi relatif kelas modus dikurangi dengan frekuensi relatif kelas sebelumnya. Nah, langkah keempatnya, kelas modus adalah kelas ke-6. Oke. Frekuensi kelas modus adalah 12. Frekuensi kelas sebelumnya adalah 10. Maka seperti yang di rumus tadi, B1 itu merupakan frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas sebelumnya. Berarti di sini ada 12, saya pindahkan kemari. 10 saya pindahkan ke sini. Jadi B1-nya itu adalah nilainya 2. Ya, nilainya 2 karena 12 dikurang 10. Gitu. Nah, selanjutnya langkah kelima yang perlu kita lakukan adalah kita mencari nilai B2 yang dimana untuk nilai B2 itu sendiri dapat kita peroleh dengan menghitung selisih frekuensi kelas modus dengan nilai frekuensi kelas sebelumnya. Gitu ya? Nilai frekuensi kelas sebelumnya. Nah, ini kita bisa peroleh 12 itu merupakan frekuensi. Bukan sebelumnya, maksud saya ini setelah gitu. Ini setelah frekuensi kelas modus yang kita kurangkan untuk mendapatkan nilai B2-nya yaitu 12. Ini saya masukkan kemari nilai kelas modusnya 7. Ini merupakan nilai frekuensi setelah kelas modusnya, setelah kelas ini maksudnya. Oke ya. Berarti 7 dikurang 12 dikurang 7 sama dengan 5. Oke ya, 5. Nah, langkah ke-6 yang perlu kita lakukan adalah menghitung modus dengan rumus modus untuk data berkelompok. Nah, yang dimana rumus yang tadi adalah ini. MO sama dengan L ditambah I dikali B1 per B1 ditambah 2. Itu kurang. Nah, berapa nilai L-nya tadi? Kita lihat di atas. L-nya adalah 72,5. Kita masukkan ke sini. 72,5. Nilai intervalnya di sini 5. Kita lihat nilai intervalnya tadi berapa? Nilai interval kelas. Nilai interval kelas lihat tadi nilai interval kelasnya, jangan interval kelas sih. Berapa tadi kita peroleh nilai intervalnya sebelumnya?
Oh ini, nilai intervalnya itu 5 ini. Ini ya, 5. Oke. Kemudian nilai B1 kita peroleh tadi 2 katanya di sini. Kita lihat di atas. B1, ya benar, ini nilainya 2. Kemudian nilai rumusnya berarti B1. Ini B1, benar, ini saya buat 2 lagi. Kemudian ditambah 5. Ini merupakan nilai B2 ini. Nah, kemudian kalau sudah kita masukkan nilainya, kita tinggal menjumlahkan. 2 ditambah 5 sama dengan 7. Berarti 2/7 hasilnya. Kemudian ini kita bagi 2 dibagi dengan 7. Hasilnya itu adalah 0,29. Nah, ini 29 ini makanya bisa dibuat di sini hasil pembagian dari 2/7. Kemudian kita kalikan 5 kali 0,29, hasilnya itu adalah 1,43. Nah, kemudian ini nilai L-nya kita tambahkan. Kita tambahkan yaitu 72,5 ditambah 1,43. Maka hasilnya ini adalah 73,92. Kemudian kita bulatkan nilai modusnya itu adalah yang sering menjolot datanya yang di 74. Gitu. Ya, yang berarti 74. Nah, jadi seperti itulah perhitungan daripada modus ya. Nah, kemudian ukuran pemusatan data kuartil dan desil. Nah, contoh ya. Di sini saya mempunyai data. Ya, di sini saya mempunyai data yang dimana data ini ada 5 kelas. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, dan 5. Masing-masing frekuensinya ada. Kemudian ini frekuensi kumulatifnya. Oke ya, frekuensi kumulatif. Nah, bagaimana cara menghitung nilai kuartil dan desilnya? Kita lihat rumusnya. QI sama dengan TB ditambah I dikali N per 4 dikurangi dengan frekuensi kumulatif per FQ dikali I. Nah, berarti ini adalah rumus untuk mencari kuartil, ya, untuk mencari kuartilnya. Nah, kita lihat keterangan rumusnya. I itu menunjukkan kuartil keberapa yang hendak dihitung. Nah, gitu ya. Kuartil keberapa yang mau kita hitung? Kemudian N itu merupakan jumlah individu frekuensi. FQ itu adalah merupakan frekuensi kelas kuartil. Nah, berarti berapa nanti frekuensi untuk kelas kuartil yang sudah kita tentukan tadi? Kemudian FK, frekuensi kumulatif sebelum kelas yang dimaksud. Nah, berarti nanti ada kelas kuartilnya. Berarti kita ambil nilai frekuensi kumulatif sebelumnya berapa. Kemudian TB itu merupakan tepi bawah atau batas bawah kelas dikurang dari 0,5. Ini sudah ketetapan. Kemudian nilai ini kita peroleh atau interval panjang kelas sama dengan batas atas kelas dikurangi dengan batas bawah kelas ditambah 1. Nah, berarti ini adalah rumus yang kita gunakan untuk menghitung data kuartil. Nah, kita lihat prosesnya. Nah, yang pertama, kita akan mencari nilai, ini langkah yang pertama. Kita akan mencari nilai kelas kuartilnya. Oke ya, ini kita akan mencari nilai kelas kuartilnya. Yang dimana I, berarti ini ya, I1. Ya, I sama dengan 1. Nah, 1 ini diperoleh dari mana? Ini, nilai 1, 2, 3. Ini nilai ketetapannya. Ya, ini kuartil yang pertama. Nah, kemudian dikali dengan 30. Kita lihat di rumus ya. I itu ini tadi ya, menunjukkan kuartil keberapa yang hendak dihitung. Gitu. Nah, jadi ini ada 1 dikali 30. 30 ini dari mana? 30 ini dihitung dari sini. Dihitung dari jumlah FI-nya ini. Nah, kalau kita hitung ini jumlahnya 30 nih. Percaya, kita coba hitung. Ini 6 ke 4. 9 ke 8. Tambah 3. Ini 10. Ini 17.
9 ke 8 ini 17, ditambah dengan 3, dengan 20 ditambah 10 sama dengan 30. Oke ya, itu 30. Nah, kemudian kita bagi 4. Nah, berarti kita mencari ini dulu ya. Ini kita cari dulu ini. Ya, kita cari. Nah, sama dengan 1 dikali 30 sama dengan 30, udah pasti. Kemudian baru kita bagi 4. Nah, hasil pembagiannya ini kita peroleh nilainya 7,5. Dan data ke 7,5 itu terletak ke data kelas yang kedua. Ya, berarti ada di sini. Gitu, ada di sini ya. Nah, kemudian langkah kedua yang perlu kita lakukan yaitu kita hitung nilai kuartil pertamanya. Nah, caranya seperti ini. Q1 sama dengan TB. Ya. TB tadi apa? Kita lihat tepi bawah kelas. Nah, tepi bawah kelas ditambah I dikali N per 4 dikurang FK per FQ dikali I. Sama dengan TB-nya itu ada 14,5. Nah, dari mana kok bisa jadi 14,5? Nah, kita lihat nih. Tepi bawahnya itu kita kurangkan gitu. Batas bawah kelas yaitu 15. Kenapa nanti bisa kita peroleh ini nilainya? Kita buat ya perincian seperti ini. 15 atau batas bawah kelas dikurang dengan 0,5. Makanya diperoleh 14,5. Maka 14,5 inilah nilainya. Oke, paham ya? Kemudian 7,5 ini rumus ini ya. 7,5 ini diperoleh dari atas ini tadi. Nah, hasil pembagian tadi diperoleh ini nilainya. Maka kita langsung aja masukkan. Kemudian 3. 3 ini diperoleh dari mana? Di rumus di sini adalah FK. Nilai FK-nya kita lihat keterangan rumus. FK frekuensi kumulatif sebelum kelas yang dimaksud. Berarti sebelum kelasnya ya. Nah, kelas kuartilnya kan ini. Kelasnya itu dari kelas kedua. Berarti frekuensi atau nilai FK-nya itu adalah ada di sini frekuensi sebelum. Berarti ini kita ambil nilai 3. Kita kurangkan 3. Oke, 3 kita masukkan kemari per 6 FQ. Kita lihat FQ itu merupakan frekuensi kelas kuartil. Nah, berarti kelas kuartilnya berarti 6. Sini 6 saya pindahkan kemari. Dikali 5. 5 ini apa? Interval. Interval tadi sudah kita peroleh. Gitu. Tadi intervalnya sudah kita hitung tadi. Nah, atau intervalnya ini seperti ini. BA dikurang BB ditambah 1. Berarti batas atas kelas dikurang dengan batas bawah kelas. Tadi kita sudah tentukan ini. Batas bawah kelas itu adalah 15. Batas atasnya adalah 19. Sedangkan rumusnya batas atas kelas dikurangi dengan batas bawah kelas ditambah 1. Dalam artian batas atas kelas di sini 19 dikurang dengan batas bawah kelas yaitu 15 sama dengan 4 ditambah 1. Kenapa ditambah 1? Ya dari rumus. Nah, ini dari rumus, makanya diperoleh 5 gitu ya, 5. Dan 5 inilah nilainya. Oke. Nah, kemudian kita kalikan 14,5 ditambah 7,5 dikurang 3 hasilnya 4,5 dibagi 6 kali 5. Maka hasilnya itu adalah ini 14,5 hasil pembagian ini semua dan perkaliannya itu adalah 3,75. Oke ya. Maka dijumlahkan hasilnya adalah 18,225. Itulah untuk Q pertama. Oke. Untuk yang Q pertama. Atau untuk nilai Q1-nya gitu. Nah,
Lalu, bagaimana cara kita mencari nilai untuk desil? Gitu. Bagaimana caranya mencari nilai desil? Nah, dia juga mempunyai rumus. Nah, rumusnya adalah seperti ini. DI sama dengan topi bawah kelas ditambah I dikali N per 10 dikurang FK, frekuensi kumulatif, per frekuensi kelas desil dikali interval atau dikali I. Nah, kita lihat. I itu merupakan desil keberapa yang hendak dihitung. N itu jumlah individu frekuensinya atau banyak frekuensinya. FD itu merupakan frekuensi dari kelas desil. Kemudian FK itu merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas yang dimaksud. Tepi bawah kelas yaitu BB dikurang 0,5, ini sudah ketentuan. Interval kelasnya juga kita hitung, yaitu batas atas bawah, batas bawah atas dikurang dengan batas bawah kelas ditambah 1. Ini juga sudah ketetapan nilai satunya. Oke, kita hitung nilainya. Nah, langkah yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, kita tentukan kelas desilnya dulu. Desil ke 8. Ya. Desil ke 8, berarti di 8. Nah, ini kita mau hitung nilai ke 8. Nah, ini nilai desilnya misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, sampai 9. Kemudian kita mau mencari nilai ini, nilai desilnya yang ke 8. Maka I-nya itu adalah 8. Kalau misalnya kita mau cari 4, nilai ke-4, berarti di sini kita buat 4 nilainya. Gitu ya. Nah, kita cari nilai yang ke-8, berarti I dikali N sama dengan I, itu nilainya 8. Ya, nilai 8. Kemudian dikali 30. 30 ini diambil dari mana? Penjumlahan frekuensinya. Ini totalnya 30. Kita bawakan kemari. Ya, 30 nilainya. Dikali 3 per 10 sama dengan hasilnya ini 24. Kalau misalnya ini berarti 240 dibagi 4 sama dengan dibagi 10 sama dengan 24. Inilah dia ya. Hasil perkalian ini adalah ini 240 dibagi 10 sama dengan 24. Nah, data ke-24 terletak di kelas 4. Nah, rupanya dia di sini. Di sini dia. Nah, kemudian kita lakukan hal yang sama, kita akan cari nilai desilnya, desil yang ke-8. Berarti ini adalah rumusnya. Kita masukkan 24,5 ini yaitu diperoleh dari batas bawah kelas yang dimana 25 dikurang 0,5. Ini ya. 25 saya buat di sini. Nah, kenapa 0,5? Sesuai dengan rumus yang tadi, batas bawah kelasnya. Ditambah 24. 24 ini dapat dari mana? Dari sini didapatnya. Kita turunkan kemari. 18 ini diambil dari mana? FK ya, FK. Lihat di sini. Frekuensi kumulatif sebelum kelas yang dimaksud. Berarti kelas sebelumnya yaitu 18. 18 itu saya turunkan kemari. Dibagi 8, ini 8 dari mana? Ini nilai FD. Nah, berarti FD-nya tadi apa? Frekuensi kelas desil. Nah, berarti karena kelasnya tadi ada di kelas 4, maka nilai frekuensi desilnya itu adalah 8. Oke, kita masukkan di sini 8. Ini dari mana? Nilai 5. Gitu. Nah, nilai 5 saya peroleh dari interval. Batas atas dikurang batas bawah. Dalam artian apa? Bagaimana cara menghitungnya? Yaitu 29 dikurang dengan 25. Ditambah dengan 1. Nah, inilah merupakan rumus sama dengan 5. Hasil pengurangan ini 4 ditambah 1 jadinya 5. Oke, kita buatlah di sini 5. Oke, kita jumlahkan.
24,5 saya masukkan kemari. Hasil pengurangan ini, sini adalah 6, ini 8 saya bawakan kemari, 5 juga saya bawakan kemari. Nah, berarti saya operasikan ini sekarang, 6/8 dikali 5, hasilnya adalah ini 3,75. Sedangkan 2,45 saya bawakan kemari, kemudian saya jumlahkan keduanya, hasilnya adalah 28,25. Maka untuk nilai desil yang ke-8, nilainya itu adalah 28,225. Oke? Sudah paham ya? Mulai dari min tadi, median, modus, kuartil, dan desil. Saya rasa ini penjelasannya cukup jelas. Nanti kalau misalnya masih bingung, ya silakan diulang lagi. Nah, jadi itu aja yang perlu saya sampaikan untuk materi hari ini. Oke, ini ada tugas ya, sebagai latihan ada tugas ini. Silakan dikerjakan tugas ini ya, dikerjakan dan dikumpul nanti malam jam 23.59 di mana? Di kelas room. Oke, nanti saya akan buat di sana tag tugas di dalam classroom. Oke, saya rasa itu aja yang perlu saya jelaskan pada materi hari ini tentang ukuran pemusatan data. Kalau misalnya ada hal yang masih bingung atau yang belum jelas dari penyampaian saya, silakan ditanyakan pada kolom komentar yang ada pada video. Dan kalau masih belum puas juga, silakan dipelajari kembali, dan pelajari kembali materinya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, dan satu lagi, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini supaya channel ini tetap berkembang dan menjadi pusat atau gudang pengetahuan untuk kita semua. Semoga materi yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat sore. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.